Selamat datang di pemasaran agroindustri, dunia yang jauh lebih luas dari sekadar menjual atau beriklan. Ini adalah perjalanan yang dimulai sebelum benih ditanam, menghubungkan kerja keras petani dengan apa yang benar-benar diinginkan konsumen. Pemasaran agroindustri menciptakan nilai di setiap langkah, dari pertanian hingga meja makan. Ini tentang memahami apa yang ingin dimakan orang, bagaimana mereka ingin membelinya, dan memberikan nutrisi, kenyamanan, serta kepercayaan. Manajemen pemasaran di sini berarti merencanakan dan mengatur cara menjangkau, mempertahankan, dan mengembangkan pelanggan dengan menawarkan solusi nyata. Bagi petani, pemasaran yang kuat mengubah mereka dari penerima harga menjadi penentu harga, membangun merek, dan pelanggan setia. Pergeseran ini memperkuat seluruh sistem pangan, menjadikannya lebih tangguh dan berkelanjutan. Ide intinya, bergeser dari tanam dulu, jual kemudian, menjadi cari tahu apa yang dibutuhkan pasar, lalu tanam. Mulai dari masalah konsumen, lalu mundur untuk memutuskan apa yang akan diproduksi, dan bagaimana cara mengirimkannya. Pendekatan yang berpusat pada pelanggan ini mengurangi pemborosan dan meningkatkan keuntungan. Dalam agroindustri, pemasaran bukan hanya tentang produk, ini tentang memecahkan masalah nyata bagi orang-orang nyata. Itulah rahasia untuk berhasil di tengah persaingan pasar pangan saat ini. Mari kita lihat bagaimana ini berjalan di pasar. Pasar lebih dari sekadar warung pinggir jalan yang ramai. Ini adalah kelompok orang manapun yang mungkin membeli produk Anda. Untuk agroindustri, pasar Anda bisa jadi pembeli lokal, supermarket, pengolah makanan, atau pembeli daring di seluruh negeri. Memahami pasar Anda adalah langkah pertama. Siapa mereka? Apa yang mereka hargai? Di mana mereka berbelanja? Permintaan bukan hanya tentang kuantitas, ini tentang preferensi, organik, lokal, varietas khusus, dan tren yang didorong oleh kesehatan atau media sosial. Kegiatan pemasaran menghubungkan produk Anda dengan pasar yang selalu berubah ini. Ini termasuk riset pasar, pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Setiap kegiatan adalah alat, pilih kombinasi yang tepat untuk produk dan audiens Anda. Petani kecil mungkin fokus pada pasar petani dan Instagram. Perusahaan besar mungkin menggunakan iklan nasional dan jaringan distribusi besar. Kuncinya adalah menyesuaikan alat pemasaran Anda dengan tujuan dan pelanggan Anda. Ketika kegiatan ini bekerja sama, Anda membangun hubungan pelanggan yang kuat dan langgeng. Pemasaran lebih dari sekadar menjual, ini tentang menghubungkan, beradaptasi, dan memberikan nilai. Begitulah cara Anda mengubah panen menjadi bisnis yang berkembang. Selanjutnya, mari kita fokuskan upaya Anda untuk dampak maksimal. Anda tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang. Disitulah segmentasi, penargetan, dan penentuan posisi (STP) berperan. Pertama, segmentasikan pasar menjadi kelompok dengan kebutuhan atau perilaku serupa, berdasarkan usia, lokasi, gaya hidup, atau kebiasaan membeli. Selanjutnya, targetkan segmen yang bisa Anda layani dengan terbaik. Mungkin orang tua yang sadar kesehatan atau anak muda yang suka berpetualang. Kemudian, posisikan produk Anda agar menonjol di benak mereka. Apakah Anda yang paling segar, paling nyaman, atau paling ramah lingkungan? Penentuan posisi adalah janji Anda, apa yang membuat Anda berbeda dan lebih baik. Misalnya, madu premium dapat diposisikan sebagai madu bunga liar mentah tanpa filter, untuk konsumen yang berfokus pada kesehatan. Setiap detail, mulai dari kemasan hingga pesan, memperkuat posisi unik ini. STP mengubah produk sederhana menjadi merek yang dicari orang. Pemasaran yang terfokus berarti dampak yang lebih kuat dan hasil yang lebih baik. Itulah kekuatan mengetahui persis siapa yang Anda layani dan mengapa mereka harus memilih Anda. Sekarang, mari kita padukan bahan-bahan yang tepat untuk sukses. Keberhasilan dalam pemasaran berasal dari penguasaan 4P produk, harga, tempat, dan promosi. Produk lebih dari sekadar barang. Ini adalah kualitas, fitur, kemasan, dan pengalaman yang Anda berikan. Dalam agroindustri, bisa jadi varietas apel baru, paket makanan siap masak, atau kemasan inovatif. Harga harus mencerminkan nilai, biaya, dan apa yang bersedia dibayar pelanggan. Terlalu tinggi, Anda kehilangan pembeli. Terlalu rendah, Anda kehilangan keuntungan. Tempat adalah tentang membuat produk Anda mudah ditemukan. Penjualan langsung, supermarket, daring, atau restoran. Distribusi yang baik berarti produk Anda tiba segar dan tersedia di tempat yang diinginkan pelanggan. Promosi mencakup segalanya, mulai dari iklan hingga media sosial, membangun kesadaran dan kepercayaan.
Kombinasi yang tepat dari keempat elemen ini menciptakan penawaran yang menarik. Dapatkan kombinasi yang tepat, dan Anda mengkuas partner Netflix yang wajib dimiliki. Selanjutnya, mari kita lanjutkan peranggalan inti dari Sindisti. Pelanggan adalah pusat dari semua pemasaran. Memahami perilaku konsumen berarti mengetahui mengapa orang memilih satu produk daripada yang lain. Pilihan dibentuk oleh budaya, lingkungan sosial, kebutuhan pribadi, dan kepercayaan. Rekomendasi teman atau resep yang sedang tren dapat memengaruhi apa yang berakhir di keranjang belanja. Proses pembelian memiliki 5 tahap. Pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi pilihan, pembelian dan pengalaman pasca pembelian. Setiap tahap adalah kesempatan untuk terhubung dan memengaruhi keputusan. Pelanggan yang puas menjadi penggemar setia dan menyebarkan berita. Jika Anda tahu apa yang mendorong pelanggan Anda dapat membimbing mereka ke produk Anda dan membuat mereka terus kembali. Pemasaran lebih dari sekadar transaksi. Ini tentang membangun hubungan. Ketika Anda memahami pelanggan Anda menciptakan nilai yang bertahan lama. Sekarang, mari kita lihat bagaimana produk bergerak dan down repetitions. Bikin it soran turning. Bagaimana hasil pertanian mencapai konsumen yang jauh? Melalui saluran pemasaran, langsung atau dengan perantara. Saluran langsung berarti petani menjual langsung kepada konsumen di pasar atau melalui CSA, mempertahankan lebih banyak keuntungan dan kesegaran. Namun, sebagian besar produk melewati perantara pedagang besar, pengecer, pengolah, atau perakit. Setiap langkah menambah nilai, seperti transportasi, penyimpanan, atau pengemasan, tetapi juga meningkatkan harga. Perbedaan antara harga beli dan harga jual di setiap langkah adalah margin pemasaran, yang mencakup biaya dan keuntungan. Memilih saluran yang tepat, memengaruhi harga, kesegaran, dan jangkauan. Sistem pemasaran yang efisien memindahkan produk dengan cepat, dengan sedikit pemborosan dan biaya. Pemerintah dan organisasi membantu dengan meningkatkan infrastruktur dan peraturan. Sistem yang kuat menguntungkan semua orang, mulai dari harga yang adil bagi petani, hingga makanan berkualitas bagi konsumen. Sekarang, mari kita petakan strategi Anda untuk sukses. Produk hebat dan wawasan pelanggan membutuhkan rencana. Masuklah rencana pemasaran strategis. Peta jalan ini menetapkan tujuan Anda, tindakan, dan bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan. Mulai dengan ringkasan eksekutif dan analisis SWOT. Ketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Anda. Tetapkan tujuan SMART spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Misalnya, meningkatkan penjualan selai organik sebesar 15% dalam 12 bulan dengan memasuki 3 supermarket baru. Garis besar strategi Anda, siapa yang akan Anda targetkan, bagaimana Anda akan memposisikan dan 4P Anda. Rinci langkah-langkah tindakan apa, siapa, kapan, dan berapa biayanya. Sertakan anggaran dan kontrol untuk melacak kemajuan dan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Rencana yang jelas mengubah visi menjadi dekan dan menjaga tim Anda tetap fokus. Terfeub, Rosaki Bandi Tupan. Di pasar yang bising, Anda membutuhkan suara yang terpadu, komunikasi pemasaran terpadu, atau IMC. IMC berarti setiap titik kontak, iklan, kemasan, media sosial, PR, menyampaikan pesan yang konsisten dan menarik. Misalnya, merek keju artisanal mungkin menggunakan rasakan tradisi di seluruh kemasan, postingan sosial, dan tur pertanian. Setiap elemen memperkuat cerita, membangun identitas merek yang kuat. Mulai dengan membuat daftar apa yang membuat produk Anda unik, warisan, keberlanjutan, resep khusus. Sematkan cerita-cerita ini ke setiap saluran pemasaran untuk pengalaman pelanggan yang mulus. Konsistensi membangun kepercayaan dan pengakuan, mengubah produk menjadi merek dengan kepribadian. Bahkan, produsen kecil dapat bersaing dengan menceritakan kisah mereka secara kuat dan konsisten. Pemasaran terpadu mengubah komoditas menjadi merek yang mudah diingat. Sekarang, mari kita lihat masa depan pemasaran agroindustri. Pemasaran agroindustri selalu berkembang, didorong oleh teknologi, nilai-nilai baru, dan perubahan global. Digitalisasi dan e-commerce membuka saluran langsung dari pertanian ke konsumen, memberikan kendali lebih kepada produsen. Teknologi seperti blockchain menawarkan transparansi, memungkinkan pembeli melacak makanan kembali ke sumbernya. Keberlanjutan kini menjadi arus utama.
Konsumen menginginkan makanan yang baik untuk planet dan adil bagi petani. Menceritakan kisah tentang praktik ramah lingkungan dan perdagangan yang adil membangun loyalitas. Inovasi bukan hanya teknologi, ini adalah model bisnis baru, kolaborasi, dan pemasaran yang dipersonalisasi. Fokus bergeser dari menjual produk menjadi memberikan solusi dan pengalaman. Bagi pemasar, peluangnya sangat besar jika Anda mengutamakan konsumen dan menceritakan kisah unik Anda. Masa depan makanan ada di tangan Anda, kreatif, berkelanjutan, dan penuh potensi. Panen siap untuk mereka yang berinovasi dan terhubung.